Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kita kembali lagi ke channel saya Racedok TV. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas beberapa materi yang mungkin nanti akan saya tanyakan kepada narasumber, kepada Simbah Ketut di sebelah saya nanti. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita sapa dulu sebelumnya. Oke, Mbak Ketut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Teman Malam. lama ini yang lama nggak jumpa ya, tapi tetap masih teman lama terus, teman-teman baik. Oke, gini Gus. Pertama saya ingin menanyakan ini masalah takdir dan nasib. Itu tentu keduanya itu ada perbedaan ya kan? Perbedaan antara takdir dan nasib. Nah, menurut Mbah Ketut sendiri itu perbedaan antara nasib dan takdir itu apa? Takdir itu kan begini, kalau takdir itu kan terdiri dari dua konstruksi. Konstruksi pertama adalah qadha dan konstruksi kedua adalah qadar. Qadha itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Belum, ya. Nah, kalau qadar itu adalah sesuatu yang Sudah terjadi. Jadi menurut saya kan banyak orang bilang kalau takdir masih bisa dirubah. Kalau menurut saya menurut saya pribadi, takdir itu tetap nggak bisa dirubah karena logikanya adalah bagaimana kita bisa merubah sesuatu yang belum terjadi dan merubah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi kita kan mau merubah apa yang dirubah, orang kita itu belum terjadi ya toh. Belum ngerti toh, belum untuk tahu sesuatu yang terjadi. Lah gimana kalau kita mau merubah sementara itu sudah terjadi ya kan? Kan seperti itu. Nah, betul. Yang bisa dirubah menurut saya adalah nasib. Nasib. Berarti nasib emang beda antara nasib dengan takdir ya kan? Beda. Takdir itu adalah pertemuan, nasib itu adalah perpisahan. Jadi katakanlah saya kan driver ya, driver Gojek lah. Oh iya, nggak apa-apa ya. Misalnya, memang. Oke, ya. Nah, begitu tak kasih contoh kecilnya seperti itu. Jadi misalnya HP saya bunyi, dapat orderan. Nah, itu takdir. Saya dapat orderan dari yang di atas. Wah. Takdirnya adalah mendapat orderan. Lah, orderan itu mau saya jalankan atau tidak itu nasib saya. Berarti nasib ada unsur dari pada dalam diri. Dari dalam diri. Jadi nasib itu adalah sesuatu yang kita hadapi sekarang, saat ini. Satu detik sekarang itu satu detik yang lalu sudah namanya qadha, satu detik yang berlalu berarti satu detik yang akan datang kan berarti kan belum terjadi. Berarti qadar. Nah, satu detik yang sudah terlewatkan berarti kan dia qadha. Nah, jadi yang bisa dirubah yang saat ini kita hadapi, dan itu kan berlalu sangat cepat maksudnya. Jadi sekarang dan pengen apik selalu dirubah yang baik dan seperti itu. Tapi gini Gus, saya tuh pernah dengar takdir itu semua itu bisa dirubah dengan doa kecuali 3 hal, dari jodoh, rezeki dan maut. Dan bahkan mungkin dari ketiganya ini pun yang paling benar-benar nggak bisa dirubah adalah yang maut. Tapi sebagian orang masih berpendapat bahwasanya emang utamanya yang 2 ya. Kalau yang 1 memang fix sudah nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau udah rezeki sama jodoh, katanya sih emang ada yang berpendapat bahwasanya yang 2-nya itu masih bisa dirubah dengan doa gitu. Itu kalau menurut jenengan gimana itu, Mbah? Kalau saya kok tetap takdir itu tetap masih fix, tetap nggak bisa ibaratnya dienggak-enggok atau dirubah dengan cara apapun. Pokoknya kalau menurut saya ya doa itu kan bisa diartikan dengan berbagai macam lah. Misalnya doa itu diartikan sebagai permintaan. Nah, ketika doa itu diartikan sebagai permintaan ya berarti kita kan berhak meminta apapun. Terlepas dari keputusan dari servernya ya kan, dari servernya. Nah, cuman kan terkadang ketika doa kita itu dikabulkan, itu kan kemungkinan yang terjadi adalah memang di level mahfuz sana kita itu sudah disetting seperti besok kamu akan berdoa seperti ini dan doa kamu saya kabulkan, misalnya seperti itu. Jadi memang di level mahfuznya sudah tertulis bahwa suatu saat di hari ini jam segini
pas saat ini kamu akan berdoa kepada saya, Allah meminta ini padahal dan memang akhirnya sudah itu terkabulkan. Sudah akhirnya terkabulkan. Gitu loh. Dan doa terbaik itu adalah memberi kan. Nah, ini menarik ini. Doa terbaik adalah memberi. Saya yang belum bisa memaknai doa terbaik adalah memberi itu maksudnya gimana itu? Mungkin juga pemirsa juga belum tahu juga maksudnya itu seperti apa. Nah, mungkin kan jenengan bisa menjelaskan lebih detailnya. Arti dari doa terbaik adalah memberi itu maksudnya itu gimana gitu? Kalau doa itu diibaratkan sebuah permintaan, diartikan sebuah permintaan. Ya, permintaan terbaik adalah memberi apa? Memberian pujian kepada Allah Sang Semesta Alam. Jadi mau saat kita apapun lah ibaratnya, mbuh susah, mbuh seneng, mbuh bahagia, mbuh lagi sengsara, ya wes alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah Sang Semesta Alam. Jadi tidak ada kata lain ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus maksud dari memberinya itu tadi gimana maksudnya? Iya, memberikan sanjungan. Oh, memberikan pujian. Memberikan gitu. pujian, memberikan iya. Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah kehendak dari Allah. Jadi ketika kita diberi apapun berarti kita harus berterima kasih. Seperti itu. Terus gini Mbah, dalam berdoa sendiri kan emang ada adabnya ya kan? Adab tata cara dan atau bahkan bisa dibilang juga apa ya? Ya kalau adab mungkin ini ya etika juga mungkin etika, ya. Memang adab itu. Pertanyaan saya adalah adab daripada berdoa itu apa saja? Termasuk juga etika atau tata cara itu apa aja gitu di dalam Islam sendiri gitu. Yang pertama yang tidak boleh terlupakan adalah Bismillah. Itu pertama. Yang kedua yang kedua adalah yang tadi mengucapkan alhamdulillah, memberikan pujian kepada Allah. Yang ketiga berwasilah kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena ketika kita berdoa itu ibaratnya kita mengirim surat. Nah, surat itu kalau tidak ada perangkonya pasti tidak akan nyampe kan. Perangkonya adalah wasilahnya kepada Rasulullah. Perangkonya itu adalah wasilah dengan kita bersolawat. Gitu loh. Jadi ketika kita tidak punya perangko ya otomatis ya cuman surat aja itu nggak terkirim gitu. Nggak terkirim, kembali lagi ke kita, itu dibalik karo kantor pos. Betul. Oke. Kita itu siapa gitu loh. Kok berani-beraninya minta sama yang di atas tidak pakai tanpa menyertakan kekasih yang paling sempurna kan seperti itu. Ibaratnya bisa dibilang dalam bahasa Jawa jar basuki mau biaya ya kan. Jadi segala sesuatu itu butuh biaya dalam tanda kutip gitu. Dalam hal doa ya biayanya itu tadi wasilahnya terhadap Rasulullah tadi gitu. Kepada Rasulullah. Karena bagaimanapun Rasulullah adalah umat terbaik kan, kekasih terbaik Allah. Karena menjadi seorang Rasulullah itu tidak mudah, tidak setiap orang bisa karena menyandang nama Muhammad sebagai Rasulullah itu kan berat. Bahkan Rasul itu tidak punya sebenarnya kebebasan atas dirinya sendiri. Betul. Karena emang sebenarnya Rasulullah sendiri setiap tingkah laku beliau emang dijadikan sunnah kan. Bahkan diamnya beliau pun sunnah. Makanya ketika makanya saya bisa menyimpulkan bahwa seorang Nabiullah Muhammad itu tidak bisa merdeka dari atas namanya sendiri kan. Iya. Karena emang ya tadi keterikatan dengan umat. Betul. Bahkan diamnya pun yang beliau lakukan umat pasti akan mencontoh ya kan. Makanya dia tidak bebas seperti kita gitu loh. Oke. Terus lagi nih dalam doa itu sebaiknya kalimat terbaik itu bagaimana kalau menurut sampean kan? Karena gini, misalnya kita berdoa, ya Allah jadikanlah saya kaya, itu atau ya Allah saya mohon kaya, itu menurut adabnya itu yang lebih apa ya, lebih bagus itu yang mana? Kalau menurut saya ya, kembali lagi menurut saya, kalau saya lebih ke memohon. Kalau jadikanlah itu kayak kita sedang mengintervensi lah. Kita sedang mengintervensi, sedang mengancam yang memberi kita kehidupan kan seperti itu. Dan doa itu kan bisa menjadi indikator kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita berdoa bulet, itu kan berarti kita belum secara hati kita belum urung connect belum terlalu kalau udah connect mah gampang aja kalau udah dekat ya wes tinggal minta. Misalnya kayak aku wes dekat karo jenengan,
Mbah nyileh dite wis nggak usah basa-basi lah. Betul. Maksudnya kula nuwun saya mau ke sini pertama, kedua, ketiga, ujung-ujungnya nyileh duit lah. Nek wis Itu tandanya emang belum dekat. punya kedekatan ya. Walaupun adab-adabnya memang tidak boleh ditinggalkan. Tetapi seperti itu. Oke. Terus masih ada satu lagi nih. Banyak juga sih. Mungkin nanti juga akan ada pertanyaan di kolom komentar juga. Mungkin kalau di pertanyaan di kolom komentar sih mungkin kita jawabnya nanti ya di apa? Sesi berikutnya. Di sesi berikutnya. Kalau sekarang kan belum ada komentarnya ya. Kalau saya bisa jawab ya, kalau saya bisa jawab ya. Nah, ini menarik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentang muhrim. Kan kadang orang banyak yang mengartikannya itu ya karena bisa dibilang udah salah kaprah ya. Salah tapi yang sudah umum akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran kan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah definisi daripada muhrim itu sebenarnya apa? Karena kan banyak sekali ketika misalnya anggap aja kita berada di sebuah forum atau di sebuah majelis gitulah. Ketika misalnya kamu bukan muhrim, nggak boleh salaman atau dan sebagainya. Atau misalnya karena emang bukan muhrim, akhirnya ketika setelah wudhu kok bersenggolan, akhirnya dianggapnya itu sudah membatalkan wudhu kan seperti itu. Nah, yang pertama sekali saya tanyakan adalah definisi daripada muhrim. Sebenarnya muhrim itu apa sih? Sebenarnya paling gampang ya, paling gampang ketika kita menyebut muhrim berarti adalah seseorang yang haram untuk kita nikahi. Paling gampang adalah seseorang yang haram untuk kita nikahi. Itu definisi paling gampang, nggak usah pakai bahasa muhrim yang sebenarnya. Maksudnya orang paling bisa menerima itu ketika kita ngomong muhrim atau mahram itu adalah seseorang yang haram untuk kita nikahi. Nah, pertanyaan saya, istri jenengan itu muhrim jenengan bukan? Kalau mengacu pada definisi itu halal untuk dinikahi, berarti emang istri saya halal untuk saya nikahi ya. Berarti istri jenengan kan bukan muhrimin jenengan. Bukan muhrim saya malahan. Berarti ketika misalnya nanti setelah wudhu terus saya bersentuhan fisik di jas, anggap aja tangan lah misalnya, gitu, berarti itu termasuk batal. Karena kita adalah emang penganut mazhab Imam Syafi'i. Ya, karena emang nggak bisa dipungkiri juga, emang kita di Indonesia utamanya Asia Tenggara kan merajuk ke ini ya, merujuk ke rujukannya kan Imam Syafi'i lah. Ketika Imam Syafi'i kan tetap menurut mazhab Imam Syafi'i ketika kita bersentuhan dengan istri pun tetap batal. Karena istri itu statusnya tetap bukan muhrim kita. Karena walaupun kita nikahi halal untuk dinikahi. Halal untuk paham ya. Tapi walaupun tapi ketika kita berwudu, kita bersentuhan dengan istri tetap batal. Bukan kan anggapan di masyarakat ketika dia sudah sah untuk kita melakukan hubungan lah. Terus ketika wudu pun tidak batal dianggapnya. Karena dia menganggapnya status muhrim dan bukan muhrim itu kan di pernikahan. Nah, itulah mungkin sesuatu emang yang harus kita luruskan lagi ya, karena emang itu tadi sudah salah kaprah tadi. Salah tapi sudah terlanjur menjadi hal yang umum, makanya dianggap itu sebagai sebuah sesuatu yang benar. Jadi kan mindsetnya dari orang-orang itu ketika seseorang sudah kita nikahi, dia berubah status yang bukan muhrim menjadi muhrim. Kan seperti itu. Padahal ketika seseorang kita nikahi statusnya bukan muhrim, walaupun kita nikahi pun tetap bukan muhrim. Bukan muhrim statusnya. Tetap bukan muhrim. Cuman dulu yang dia tidak haram untuk kita jamah, sekarang jadi halal untuk kita jamah, kan seperti itu. Tapi balik lagi anggap aja untuk yang urusan wudhu tadi. Jadi ketika kita bersentuhan dengan istri itu tetap membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu, mau bersentuhan misalnya pun karena syahwat ataupun tidak dengan syahwat pun menurut mazhab Imam Syafi'i tetap karena emang Imam Syafi'i sendiri lebih cenderung untuk lebih berhati-hati, lebih aman, mencari amannya gitu ya daripada karena emang pasti akan berbeda ketika rujukannya adalah Imam Maliki misalnya kan seperti itu ya kan. Tapi ketika misalnya kita menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i ya emang harus batal. Harus batal. Pokoknya harus batal. Nggak usah
bahas imam-imam yang lain lah, karena kita memang berada di zonanya Imam betul. Imam Syafi'i. Oke, terus ini lagi untuk kalau merujuk pada definisi tadi, terus siapa saja sih sebenarnya yang dimaksud dengan muhrim dan siapa saja yang dimaksud dengan bukan muhrim, misalnya seperti itu. Pertanyaannya selanjutnya adalah seperti itu. Yang termasuk muhrim ya saudara yang sedara. Sedara maksudnya jenengan dengan kakak perempuan atau dengan adik perempuan atau dengan ibu, itu muhrim. Jadi haram kan dinikahi. Jadi ketika jenengan wudhu bersentuhan dengan mereka pun aman-aman saja. Aman saja. Aman-aman saja. Oke, siap. Kita pun muhrim ya kan, karena kita haram untuk bernikah. Iya, iyalah, jelas itu. Kecuali maaf nih penganut LGBT, dan itu amit-amit jangan sampai itu. Oke, Mbak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Bid'ah secara apa ya? Pengertian yang beredar di masyarakat kita adalah bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak dikerjakan oleh Nabiullah. Makanya itu disebut bid'ah. Ini secara umum ya, pemahaman umum yang beredar di masyarakat. Nah, kalau menurut jenengan sendiri, bid'ah itu sendiri itu artinya apa? Definisinya bagaimana dan biar semuanya itu lebih memahami lagi tentang bid'ah gitu. Jangan terus dikit-dikit bid'ah. Wah, ini enggak dikerjakan Nabi. Wah, ini enggak ada di zaman Rasulullah. Artinya bid'ah, dan bid'ah sebagian orang kan emang enggak boleh dilakukan, ya kan? Bid'ah tidak hanya tidak boleh dilakukan. Saya sepakat kalau bid'ah itu memang hukumnya haram. Saya sepakat. Cuman yang saya tidak sepakat adalah definisi. Definisi. Ketika banyak orang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul, saya tidak sepakat. Jadi kalau saya itu bid'ah menurut saya adalah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada rujukannya, tidak ada rujukannya, tuntunannya dari Rasulullah misalnya. Dan itu hanya berlaku untuk ibadah-ibadah mahdhah. Bukan ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Jadi contohnya aja kalau sholat zuhur misalnya 4 rakaat ya, kita sholatnya 5 rakaat biar wah ini biar pahalanya tambah. Itu kan nggak boleh, itu namanya bid'ah. Tapi kalau hanya untuk sekedar ibadah muamalah, menurut saya aman-aman saja. Aman-aman saja ya. Karena rujukannya itu menurut itu zaman Rasulullah tidak ada. Rasulullah tidak pernah melakukan. Lah kita baca mushaf kan itu emang beda zaman dengan Rasulullah ya kan. Kita baca mushaf Al-Qur'an itu bid'ah. Ya bid'ah, bener ya, Pak. Soalnya pas zaman Rasulullah belum ada mushaf. Itu pas di zaman Utsman apa ya? Enggak, itu Khulafaur Rasyidin, cuman maksudnya yang menyempurnakan kan si Sayyidina Utsman. Ya. Dan zaman dulu Rasul itu juga belum diharokati kan. Sekarang kan cuma diharokati. Lah nek kita maca mushaf berarti nek kita rujukane bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, lah kita bid'ah terus. Bid'ah semua ya, bisa dibilang seperti itu ya kan? Malah rusak tatanannya kan seperti itu. Berarti emang kesimpulannya adalah bid'ah adalah sesuatu yang dibuat ketika maksudnya tidak ada tuntunan dan itu yang berhubungan dengan ibadah yang mahdhah. Jadi tidak mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Dan utamanya adalah yang ibadah mahdhah itu tadi. Yang mahdhah, yang ibadah jadi resmi. Misalnya sholat luhur kok mau di-custom jadi 5 ya, itu baru disebut bid'ah gitu ya. Atau puasa mau dibikin jam 12 itu. 24 jam misalnya seperti itu kan, jadinya kan nggak ada tuntunannya, nah itu baru bid'ah. Nek gur apa yang orang sering lakukan di masyarakat itu menurut saya ya wis semua ada tuntunannya ya. Oke, siap. Oke, Mbah, terakhir, Mbah. Mungkin sudah ini juga ya. Terakhir adalah tentang kurban. Kan doktrin atau sebagian masyarakat kita menganggap adalah ketika misalnya seseorang itu misalnya belum berakikoh, itu kan dianggapnya kurbannya belum sah. Ya kan? Nah, itu kalau menurut jenengan gimana itu? Boleh ketawa.
Boleh, silakan, boleh. Enggak, ya benar itu kan pertanyaan sik konyol ya, Mas. Iya. Pertanyaan konyol dan pertanyaan sik jani itu enggak apa ya? Karena begini loh. Korban sama apa tadi akikoh ya? Akikoh. Itu dua hal yang sangat berbeda. Berbeda ya kan? Cuman podo-podo le menyembelih kambing ya. Cuman itu kan beda substansi lah, beda. Iya. Jadi ketika kita akikah itu kan yang disunahkan kan orang tua kepada si anak. Jadi misalnya saya punya anak, yang diperintahkan untuk akikah itu kan saya, bukan anak Si saya. anaknya ya. Lah nek korban itu kan yang diperintahkan kan setiap pribadi. Pribadi. Jadi misalnya saya Ketika ya dia mampu kan, seperti misalnya itu. itu. Jadi saya ya korban untuk saya, misalnya anak saya korban untuk anak saya, jadi saya misalnya enggak ada urusan terus. Nah, saya dulu belum diakikoi misalnya seperti itu. Lah saya dulu orang tua saya belum punya rezeki buat akikoi loh. Terus sekarang saya udah punya rezeki, saya mau korban, ya enggak masalah toh. Masalahnya di mana? Iya. Berarti kesimpulannya adalah akikoh sendiri itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak, sementara korban adalah kewajiban masing-masing pribadi ketika dia sudah mampu. Oke, Mbah Ketut, terima kasih atas ilmunya, sudah berbagi ilmu di channel saya di Racedo TV. Mudah-mudahan nanti menjadi manfaat untuk banyak pemirsa di sana. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.